1 Yohanes 5 ayat ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah.
Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Shalom Aleichem. Untuk renungan kali ini saya berikan judul Hakuna Matata yang didasari dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 5, ayat 6 dan ayat 23. Bagi saudara penggemar film animasi Lion King, mungkin istilah Hakuna Matata bukanlah sebuah istilah yang asing. Karena memang istilah Hakuna Matata ini muncul di dalam film animasi Lion King ini. Namun dalam renungan kali ini saya perlu menjelaskan sedikit secara singkat saja tentang istilah Hakuna Matata tersebut. Istilah Hakuna Matata berasal dari bahasa Swahili Afrika Timur yang artinya jangan khawatir atau everything will be alright. Nah, di dalam film Lion King, istilah Hakuna Matata ini terangkai dalam sebuah cerita yang dikisahkan, yaitu seekor anak singa yang bernama Simba yang pada saat itu merasa bersalah atas meninggalnya bapaknya atau ayahnya karena menolong dia, menyelamatkan dia dari serbuan wildebeest yang pada waktu itu lari ketakutan. Di tengah-tengah rasa kecewa, di tengah-tengah rasa bersalah ini, maka Simba tidak lagi memikirkan dirinya sendiri dan dia berlari meninggalkan Pride Land. Sampai kemudian dia hampir mati di tengah-tengah padang gurun. Nah, ketika dia hampir mati di tengah padang gurun inilah dia berjumpa dengan Timon, seekor meerkat, dan Pumba, seekor warthog. Kedua binatang ini bersahabat. Dan Timon serta Pumba inilah yang menolong Simba. Melalui percakapan, akhirnya Timon dan Pumba kembali membangkitkan semangat Simba dengan sebuah istilah Hakuna Matata. Jangan khawatir, everything will be alright. Dan rupanya inilah yang menjadi filosofi Simba dan Timon serta Pumba untuk tidak khawatir menghadapi masa depan, untuk tidak khawatir menghadapi kehidupannya. Dan singkat cerita, akhirnya Simba mampu keluar dari rasa bersalahnya, mampu keluar dari rasa khawatirnya. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak alasan untuk kita menjadi kecewa, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan merasa khawatir akan masa depan kita. Bisa suasana, bisa kondisi, bisa situasi yang ada di sekitar kita. Bahkan rasanya, rasa khawatir, rasa takut, rasa gentar, bahkan juga rasa bersalah di dalam diri ini juga bisa menghinggapi siapa saja di muka bumi ini. Seperti halnya kita membaca tadi dalam bacaan kita dari Mazmur pasal 55. Bagaimana Raja Daud memiliki sebuah perasaan yang sangat gentar, sangat takut terkait dengan problematika yang dihadapinya. Dengan jujur, Raja Daud di dalam Mazmur 55 ayat yang kelima tadi itu mengatakan, hatiku gelisah. Ada kegelisahan yang dialami oleh Raja Daud. Ada kengerian karena maut. Inilah yang dialami oleh Raja Daud. Bahkan di ayat yang ke-6, Raja Daud juga mengaku dengan jujur, aku dirundung takut dan gentar. Jadi saudaraku, dari ayat yang kelima dan ke-6 ini kita bisa mengetahui kondisi Raja Daud. Dia takut, dia gentar, dia gelisah karena kengerian maut. Pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya sedang dialami oleh Raja Daud? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud pada saat itu ditinggalkan oleh orang yang begitu dekat. Bahkan bukan hanya sekedar ditinggalkan, dia dikhianati. Dia dikhianati oleh Ahitofel, yaitu penasehat raja.
dan juga Absalom, anaknya yang dikasihi, karena keduanya bersekongkol untuk memberontak terhadap Raja Daud. Dalam kondisi yang semacam inilah Raja Daud mengakui kegentaran hatinya, ketakutannya, bahkan juga kegelisahan dirinya. Tetapi apakah Raja Daud merasa mempersalahkan Tuhan, atau Raja Daud merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Raja Daud sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi justru kemudian pengalaman imannya sepanjang pelayanannya sebagai raja, sepanjang hidupnya sampai dengan saat itu, Daud sangat yakin Tuhan senantiasa menopang. Dan justru karena pengalaman inilah, maka Daud memberikan nasihat, jangan gelisah, jangan khawatir. Dengan tegas di ayat 23, Raja Daud mengatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan memelihara kamu. Indah sekali saudaraku. Pengalaman-pengalaman Raja Daud inilah yang kemudian membentuk dirinya untuk yakin akan pemeliharaan Tuhan. Meskipun situasi, kondisi membuat dia gentar, membuat dia takut. Tetapi ketakutan dan kegentaran tidak menguasai dia, melainkan dia melihat pertolongan Tuhan. Dia mengatakan, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan, sebab Tuhan akan memelihara aku. Kembali kepada Hakuna Matata. Jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan Raja Daud menjadi tepat. Hakuna Matata, sebab Tuhan memelihara engkau. Jangan khawatir, sebab Tuhan memelihara engkau. Jangan khawatir, everything will be alright, sebab Tuhan memelihara engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi relaksasi PSBB akan segera diberlakukan. Orang kemudian menyebut dengan istilah new normal. Nah, menghadapi new normal ini, saudaraku, ada pernah seorang psikolog yang mengatakan kepada saya, bahwa seorang klien merasa sangat takut dengan new normal yang dia bayangkan. Kemudian dia berpikir bahwa anaknya akan di homeschoolingkan dan lain sebagainya. Takut ke sana, takut ke sini, takut bergerak, takut maju dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin situasi gentar, takut, khawatir juga dihadapi oleh setiap kita ketika kita mendengar sebentar lagi ada new normal. Tetapi saudaraku, saya berpikir begini. Istilah new normal itu mungkin memang istilah baru yang muncul pasca pandemi COVID-19 ini. Tetapi bukankah situasi new normal itu sesungguhnya menjadi pengalaman kehidupan kita? Bukankah setiap kita sudah melewati tahapan-tahapan new normal di belakang kita yang sudah kita lalui? Saudaraku, mungkin Anda bertanya, masa sih? Mari kita lihat sebagai sebuah contoh saja. Seorang anak yang lulus SMA dan masuk ke perguruan tinggi. Bukankah setelah dia dari siswa kemudian menjadi mahasiswa, ada new normal yang harus dia hadapi? Entah itu cara belajarnya, entah itu cara berpikirnya. Dari cara berpikir seorang siswa menjadi cara berpikir mahasiswa. Dari cara belajar siswa menjadi cara belajar mahasiswa. Ada new normal yang harus dihadapi. Contoh yang lain misalnya, dari lajang kemudian menjadi menikah. Bukankah ada new normal yang juga harus dimasukinya? Seperti misalnya pengambilan keputusan. Ketika lajang, mengambil keputusan sendiri, tetapi ketika sudah menikah harus mengambil keputusan bersama-sama. Intinya apa saudaraku? Di dalam new normal itu butuh penyesuaian. Di dalam new normal itu butuh kesiapan. Nah, justru dalam kondisi yang semacam inilah kita harus kembali. Jangan khawatir, Hakuna Matata. Bukan berarti bahwa saya mengajak kita kemudian mengabaikan dan mengecilkan arti new normal yang di depan sana. Bukan sama sekali. Tetapi justru saya mengajak kita semua, yuk mari kita bersiap diri. Kita yakin sepenuhnya
Hakuna matata, jangan khawatir, everything will be alright, sebab Tuhan memelihara kita, Tuhan memelihara engkau, Tuhan memelihara Anda dan saya. Oleh karena itu, tataplah ke depan, masukilah hidupmu, lakonilah new normal yang mungkin akan segera Anda masuki dan hadapi dengan sebuah keyakinan bahwa Anda tidak berjalan sendiri. Anda akan dipelihara oleh Tuhan, Anda akan dituntun oleh Tuhan, sehingga berbagai macam persoalan-persoalan yang mungkin muncul di depan sana akan dapat Anda lalui. Hakuna matata, jangan khawatir, everything will be alright. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur. Sebab Tuhan kembali mengajarkan kepada kami untuk kami meneladani Raja Daud yang menyerahkan ketakutan dan kekhawatirannya kepada Tuhan sebab yakin bahwa Tuhan memeliharanya. Demikian pula kami, Bapa, tolonglah agar kami mampu memasuki hari-hari kami ke depan dengan penuh keyakinan sebab Tuhan juga akan memelihara kami. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan hidup hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa